Udah lama banget nih. Kembali lagi di Ngeplay, ngobrol bareng pemuda remaja fan santuy. Keren. Tepuk tangan dulu guys. Keren banget. Agak rame ya sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biasanya kalau rame-rame kayak gini, biasanya agak pelik obrolan yang kita akan ini. Tapi kita bakal apa ya guys? Ini kita beda banget sekarang suasana kita. Biasanya kita di dalam gereja agak formal gitu. Terus sekarang kita kayak ada di rumah. Biasanya rumah tuh kayak nyaman. Menurut kalian definisi rumah tuh apa? Bang Frans dulu. Definisi rumah? Iya. Jadi rumah itu sesuatu tempat kita untuk beristirahat dengan tenang. Waduh, beristirahat ya dengan tenang ya. Kalau Nimrod, Jason. Rumah itu adalah tempat kita selalu pikirkan di akhir hari. Oke, kalau saya Tempat di mana kita kembali pulang. mantap. Kak Johan. Rumah itu sering dibilang home sweet home ya. Masuk. Casey. Setuju banget sama yang saya bilang. Oh belum ya? Oke. Casey. Rumah itu family. Oh. Atlas menulis. Lu mikir lagi. Kurang Oh, iya. Iyalah. briefing tuh yos. Kalau gua tempat itu, rumah itu biasanya tempat lu dimana paling nyaman boker. Karena kan kalau kita keluar biasanya jarang Iya. Oh. bisa lancar kan. Nah, itu lah rumah paling nyaman artinya. Oke. Oke. Jadi kalau rumah definisi begitu, menurut kalian gereja tuh rumah nggak sih? Kita kenalan dulu nggak sih? Iya. Tadi gua udah sebutin kan namanya satu-satu. Belum. Oh saya siapa? Maksudnya siapa? Oh ya, Oke. Tapi mungkin sebelum kita mulai kita berdoa dulu kali ya guys. Betul. Nim, pimpinan doa Nim. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami pada hari ini untuk berdiskusi tentang keadaan di gereja kami ya Tuhan. Bapa berkatilah semua anggota yang hadir pada hari ini dan juga yang akan mendengarkan, agar semua yang kami diskusikan dapat berguna bagi semua orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Mengucapkan kami dan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke. Kayaknya request dari teman-teman adalah kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin takut kita nggak dikenal kan. Harusnya sih udah ya. Oh saya perkenalan dulu. Takut gak dikenal. Oh, perkenalannya adalah nama, terus di gereja tuh dari tahun berapa? Dari lahir kah atau dari kapan? Oke. Halo semuanya, nama saya Hosea. Saya di gereja ya. Di gereja apa di MT atau di mana nih? Gereja lu di mana sekarang? Oh di MT. Oke, Oke. di MT maksudnya dari lahir ya, dari lahir. Oke. Apa lagi? Udah cukup. Nah itu aja. Oke, lanjut. Halo teman-teman, nama saya Fransi. Saya mulai aktif di gereja itu tahun 2019. Tapi kalau mulai bergereja di MT Harim itu dari kecil sih. Terima kasih. Dari Fransi. Lanjut. Halo guys, nama gue Jason. Gue sudah di gereja di MT dari lahir dan sudah aktif juga belakangan ini. Belakangan ini baru aktif. Hah? Enggak, Oke. beberapa tahun ini belakangan. Halo, gue ya. Halo, nama saya Yosi. Saya belajar dari tahun 2013 di MT 1. Lanjut Kak Johan. Hai, Hai. nama saya Johan Wijaya. Kalau saya sendiri di MT itu dari tahun 2009 sampai sekarang. Lanjut. Oke. Kalau gue namanya Casey, di MT juga dari lahir. Nama saya Christine, dari belum lahir. Dari orang tua saya udah di MT, baru saya aktif. Dari belum lahir, Yos.
dalam nama Tuhan itu berarti. Gimana Yos? Lu belum kenalan Yos? Tadi udah. Kurang fokus. Kurang fokus. Mungkin ada minum dulu. Aduh. Jadi mau Sorry ngapain guys, gitu? prompter. Ayo dong kasih tahu. Oke. Jadi mau ngapain kita ya sekarang? Kita di sini tuh pengen ngobrol-ngobrol santuy. Ngobrol santai. Oke, kita balik lagi ke topik tadi ya. Menurut kalian gereja tuh rumah nggak sih? Apalagi dari antara kita tuh ada yang dari belum lahir udah orang tuanya dari gereja, dari lahir, ada yang udah lama banget ya, kayak aku 2013. Harusnya menurutku gereja tuh udah kayak rumah kita gitu loh. Setiap Sabat kita selalu di sana dari pagi sampai jam tutup Sabat itu jam 6. Kalian gereja tuh rumah nggak? Menurut kalian dulu, dari situ dulu. Dari Jose. Oke. Gereja rumah apa bukan dari pertanyaannya ya? Ya. Kalau dari gua pribadi sih, kalau tadi gua bilang kan kita tadi bahas rumah dulu ya. Rumah itu apa sih? Tempat apa namanya? Gua bilang tempat yang tempat saat gua pulang. Kalau gua ngerasa apakah gereja itu rumah, ya itu harus sih sebenarnya. Gereja itu harus jadi rumah karena gimana sih? Kita tahu kan gereja itu adalah rumahnya Tuhan. Gimana saat kita merasa capek dalam kehidupan, kalau kita merasa beban hidup kita berat, ya maunya ya baliknya ke gereja dong, bukan ke apa namanya ke tempat-tempat yang lain gitu, tempat-tempat yang salah. Tapi pengennya gereja jadi semacam safe zone-nya kita lah, safe place-nya kita lah. Kalau misalnya kita dari setelah kita menjalani setiap kehidupan kita, terus kita akan balik lagi ke gereja untuk dekat lagi sama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kurang lebih kayak gitu tuh Yos. Oke. Jadi kapan? Kapan ya? Pertanyaan kapan ya? Kalau kapan, mungkin karena gue dari lahir bisa dibilang kalau ke gereja mungkin dulu ya mau nggak mau ya gereja, karena ya namanya dari lahir udah Advent, udah diajak gereja sama orang tua. Mungkin ada masa-masa kecil kan kita nggak tahu ya, mungkin gue ada bandelnya juga ya, dipaksa ke gereja ataupun ngerasa ya kalau karena gue juga sekolah pernah nggak di non Advent, ngelihat temen tuh ya hari Sabtu ya mereka bisa tidur siang gitu loh, dimana kita harus biasanya datang pagi kan ke gereja. Cuman ya itu dulu dipaksa, tapi sampai at the time ya gue ngerasa bahwa gereja itu adalah rumah yang mungkin dari masa kuliah ya, dimana kuliah gue jauh dari orang tua. Ya, gue akan ngerasa bahwa orang-orang yang ada di gereja itu orang ya keluarga gue juga. Walaupun orang tua gue ada di Jakarta, gue kuliah di luar Jakarta, ya gue bisa balik ke gereja, di mana orang-orang itu gue yakin sayang juga ke gue. Jadi kalau misalnya ada masalah ataupun ada butuh bantuan ya gereja ini support kita lah secara emosional juga. Ya, gue merasa itu gereja adalah rumah mulai dari kuliah sampai juga balik lagi setelah kuliah ya di MT. Bisa pelayanan, bisa ketemu teman-teman lagi, akrab sama teman-teman yang di gereja, bisa saling tukar pikiran. Ya saat itulah gue juga merasa gereja adalah rumah. Kurang lebih gitu. Mungkin yang lain nih gimana nih? Ya. Tapi kalau sekarang masih nganggap gereja itu rumah. Saat ini, gue sih selalu berusaha ya supaya gereja itu menjadi rumah ya. Berusaha. Berarti belum. Berusaha dulu. Kita coba dengar yang lain dulu dong. Jangan ke gua dulu dong. Coba lanjut. Oke, kalau dari gua karena dari latar belakang keluarga yang tidak aktif di gereja, jadi kebetulan mama saya itu non Kristen Advent dan papa saya Advent, tapi bukan yang aktif banget dan tipe-tipe yang kalau datang itu pas jam khotbah. Jadi sejujurnya untuk bisa aktif di gereja itu aku butuh waktu yang cukup lama, dan bahkan aku sampai berdoa sama Tuhan, aku pengen aktif di gereja, tapi gimana caranya? Seperti itu. Kenapa aku pengen aktif? Karena aku pengen mencari rumah kedua selain di rumah orang tuaku, seperti itu. Namun butuh waktu.
memang harusnya agak ketahuan ya ini rumahnya deket-deket mana gitu. Deket-deket mana, ada efek mana, jadi maklumi aja karena kita carinya bukan tempat yang bagus tapi nyamannya. Tempat yang nyaman. Tempat nyaman. Masuk. Masuk. Lanjut Bang Frans. Lanjut. Jadi memang hampir 10 tahun gue bisa mencari rumah kedua gue, lebih bahkan, yaitu di saat gue sudah lulus kuliah. Saat itu akhirnya Tuhan menjawab doa gue, di mana kayak Tuhan mengirimkan 4 orang teman-teman saya, kalau saya bisa sebut namanya boleh nggak sih? Boleh ya. Salah satu Gustavo Tonang, Michael Huta Barat, Mantap. Archie Tengker, Mantap. dan juga terakhir itu George Siregar. Dari 4 orang itulah yang membuat saya, gua bisa aktif, dan gua start aktif di gereja itu di youth choir, di KUR pemuda gitu. Nah, itu tahun berapa? Itu tahun 2019 kalau saya tanya. Kloter kedua. Itu di tahun 2018 ke 19 lah, kalau gua nggak salah ingat. Jadi apakah sampai saat ini gua merasa MT Harem itu adalah rumah? Gua harus usahakan iya. Karena apa? Karena gua mendoakan itu. Meski tapi gua tetap merasa harus gereja ini ya. Oke. Jadi Apa ya? Lanjut. siapa ya? Gua jadi siapa dulu? Baik buruknya aja. Sebaik buruknya gereja gua, karena gua butuh waktu untuk bisa mendoakan, untuk bisa aktif di gereja itu dan mencari rumah kedua gua, maka gua masih merasa bahwa gereja ini masih adalah rumah gua. Terima kasih. Siap. Lanjutlah, ayo langsung lah. Langsung aja. Langsung lah. Apa lagi? Iya. Kalau gua setuju sama ini tadi oleh Hosea sama Bang Frans bahwa gereja itu seharusnya menjadi rumah, dan menurut gua pribadi itu gereja itu menjadi rumah kedua gua. Karena di gereja itu gua mempelajari hal-hal yang gua tidak pelajari di sekolah maupun juga di rumah sendiri. Berinteraksi dengan teman-teman, dengar firman Tuhan. Dari gue kecil, gue juga ikut kelas kemajuan di Adventurer, di Pathfinder, itu kita udah dibina untuk mempelajari semua yang kita perlu pelajari tentang gereja maupun juga dekat kepada Tuhan. Kalau secara pribadi, untuk sekarang ini gereja itu masih menjadi rumah bagi gue, karena waktu itu gue mulai aktif kembali. Sebenarnya udah aktif dari dulu, cuman waktu itu sempat pas zaman COVID itu sempat menghilang, terus sekarang kembali karena merasa bahwa ada perasaan untuk melayani kembali di gereja. Dan juga di sini banyak teman-teman gue, dan gue merasa di sini tempat yang seharusnya kita itu banyak waktu diluangkan pas hari Sabat maupun juga hari-hari lainnya. Itu buat gue pribadi. Keren banget, keren. Keren bah. Keren. Keren bah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Lanjut gue ya. Boleh. Ya, jadi menurut gue ya sama sih kayak Hosea, Bang Frans dan Jason. Gak keringet ya? Gak grogi gitu ya? Iya. Gak grogi ya? Gak grogi sih, kayak apa, gue kalau sedih tuh keluarnya dari keringat. Bukan dari mata ya? Iya, susah jadinya. Ya. Ya jadi begitulah pokoknya apa emang Udah gitu lah aja. Itu mau ngomong apa-apa? ya gereja udah, ya harus kita gereja seperti rumah kita. Bener juga ya kayak saya bilang, kalau kita ada apa-apa pasti lanjut ke gereja gitu, pasti orang gereja yang akan membantu kita. Posisi gue adalah dulu gue bukan dari Advent, makanya gue nggak dari kecil di
gereja MT pada saat itu. Tapi setelah gue masuk ke gereja MT dan sampai saat bokap gue meninggal, orang gereja kok yang membantu gue untuk pemakamannya dan segala macamnya. Jadi menurut gue mereka ada keluarga gue. Keluarga dapat dari mana sih? Kayak tadi bilang family, rumah. Tapi gue inget dulu lu waktu kecil kan, gue sempet lihat lu juga ya, datang ke gereja masih tim kamar mandi ya, yang datang gereja masuk kamar mandi bukan ke tempat. Betul. Sejak kapan berubah tuh dari tim kamar mandi pindah ke tim tengah lah ya, duduk ya, aktif mungkin ya. pergaulan gereja kita mungkin sangat aktif ya. Gue orangnya dulu kurang aktif, melihat anak-anak yang aktif gue agak minder sendiri. Jadi gue kayak masuk ke gereja, gue kayak kamar mandi dulu deh, tunggu teman-teman yang akrab gue dulu datang, baru gue keluar. tunggu. Iya, itu gue masih kecil lah. Tapi setelah gue mengikuti, oh aktifnya seperti ini, masuklah gue seperti itu. Sampai di titik seperti ini. Berarti ada impact dari teman-teman juga nih ya, yang bikin jadi lebih aktif gitu lah ya. Maksudnya lebih berani lah ya dari kamar mandi jadi keluar ya. Persis. Jadi ada impact dari teman-teman dan kayak gitu, keluarga. Oke, lanjut. Oke, kalau dari gue ini ada sedikit cerita ya. Jadi gue datang ke Jakarta itu tahun 2005. Jadi nggak langsung ke MT. Jadi sempat ke Cisdap itu sekitar 3-4 tahun ya. Tapi selama 3-4 tahun itu aku nggak ngerasa nyaman di Cisdap. Jadi kemudian sempat juga akhirnya pindah ke Chenli, Chinese Church, lantai 3. Itu juga sempat kurang lebih hampir setahun lah. Setahun, tapi juga nggak dapet juga apa itu rumah untuk gereja itu. Akhirnya nyoba juga ke MT. Nah dari MT itulah sekali 2 kali kok nyaman. Terus sambutan dari orang-orang tua, dari tua jemaat juga baik, bagus. Akhirnya kita putusin keluarga, oke lah di tahun 2009 itu kita putusin kita bergereja di MT Harum 1 sampai sekarang. Dan kalau dibilang kapan terakhir gereja itu sebagai rumah, ya kita sebagai umat Tuhan ya harus menjadikan gereja itu rumah. Karena jujur pada saat-saat dalam kondisi terpuruk, gue seringkali mampir ke gereja itu di jam-jam kerja. Pada saat gereja itu masih sepi, gelap, gue sering datang ke gereja untuk berdoa. Walaupun kadang-kadang di dalam lingkup kita ibadah ke gereja ya ada orang-orang yang mungkin nggak suka dengan kita, yang membuat peranan kita jadi lemah. Tetapi gue tetap berusaha dengan keluarga. Fokus kita datang ke gereja itu adalah menyembah Tuhan dan berinteraksi dengan saudara-saudara seiman. Jadi kita tidak dengarkan meskipun ada orang-orang yang tidak suka, biarlah itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi fokus kita, gereja adalah rumah kita, tempat kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, dan itu harus jadi rumah yang nyaman buat kita pribadi dan juga buat keluarga kita. Amen. Ya lanjut gue ya. Kalau gue mungkin kurang lebih sebenarnya sama jawabannya sama teman-teman yang lain. Kan beda-beda sama saya lah, karena emang dari kecil banget di sini kayak sebelum lahir emang orang tua juga udah di gereja situ, terus ya lahir mau nggak mau di situ. Jadi pengalamannya emang cuma di MT doang dari kecil sampai sekarang. Dan kalau ditanya apakah MT rumah, ya rumah, karena emang seharusnya gereja itu adalah rumah. Bahkan mungkin kadang-kadang ada rasa-rasa agak kurang gitu kalau misalnya hari Sabat ke gereja, atau mungkin saya lihat kadang-kadang kayak ngerasa agak ada rasa kurang lah kalau misalnya hari Sabat ke gereja. Cuman ya mungkin sama juga kayak Kak Johan tadi bilang, kadang-kadang ya ada aja di dalam tuh tantangan-tantangan yang mungkin bisa bikin iman lemah atau mungkin keluhan yang berkurang. Nah tapi ya gimana caranya, kalau dari gue pribadi berusaha untuk
tetap aman lah walaupun ada fase-fase seperti itu gitu. Kalau dari gua kapan terakhir kali? Kalau dibilang kapan terakhir kali, tadi sebelum sebelum on cam gua sama Casey ada ngobrol. Jadi dulu tuh pernah gua lupa ya, SD atau SMP, gua lupa. Pernah lah ke gereja lain, dan tapi itu bukan hari Sabat, Rabu malam. Gue nggak tahu apakah memang gue nggak pernah hadir Rabu malam. Terus habis Rabu malam itu ada kayak potluck lah, makan-makan, dan disitulah semua ngobrol, kumpul, tua muda nyambung semua ke satu gereja ya. Terus nah itu kan gue cuma tamu ya, tapi semua tuh welcome, enak banget. Mungkin juga karena gerejanya kecil, jauh lebih kecil daripada MT. Nah di situ tuh gue berpikir, aduh kayaknya pengen pindah gereja deh. Terus nah karena pertanyaan ini berarti gue berpikir kan, waktu itu gue nggak nyaman dong, karena gue berpikir gini, gerejanya gede, kadang-kadang gue kenal mukanya tapi nggak tahu namanya, tahu namanya nggak tahu mukanya. Pas dikasih tahu orang, oh ini mah gue tahu. Terus pas dikasih tahu mukanya, oh ini namanya ini, baru tahu. Itu tuh saking besarnya dan jarang berkumpul yang bener-bener erat gitu ya. Padahal waktu itu udah lumayan SMP atau SD kan, masih udah berapa tahun gitu kan. Nah mungkin juga salah satu faktornya adalah kan dulu kalau kenal gue tuh pemalu banget. Disuruh maju tuh nangis. Maunya sama mama gue kayak gitulah gue kan. Mungkin itu ada faktor yang mempengaruhi gitu. Nah kalau sekarang ditanya mau nggak mau, nggak juga ya. Nyaman ya karena kalian semua. Sebagai keluarga kan kalau nggak ada nggak mungkin kita bikin kayak gini doang. Kita bisa berkumpul, kita bisa kumpul kayak gini. Nah sama benar tadi bilang family, keluarga kan. Karena kalau kita misalnya, kan gue terakhir dengan satu abang, 2 orang tua, walaupun satu nggak ada. Tapi maksudnya kita nggak bisa memilih keluarga kita kan. Gue mau lahir dari mana nggak bisa. Bukan dibilang sama, tapi kurang lebih seperti itu. Gue dari kecil di MT, kalau misalnya pun gue pindah, gue hanya mencari sesuatu yang gue inginkan, tapi belum tentu gue butuhkan. Ternyata yang gue butuhkan ada di MT, kan nggak tahu. Kalaupun suasananya yang gue inginkan ada di gereja lain, sebenarnya sama aja, mau pindah-pindah kemanapun sama aja gitu loh. Tergantung kitanya menyesuaikan tuh bisa atau enggak. Mungkin seperti itu. Jadi dibilang nyaman. Rumah lah kalian semua. Super sekali. Lanjut. Penutup yang pas. Jangan gue dong. Langsung penutup. Masih banyak. Masih. Apa kira-kira apa sih, banyak banget nih. Masuk ya. Jadi guys, for information, kita ramai loh guys di sini guys. Kita belakang nih banyak banget. Coba. Jadi kalau di rumah tuh atau tempat nyaman pasti adalah cerita lucu atau apa. Mungkin ada yang mau sharing cerita lucu? Siapa deh? Nggak usah berurutan. Siapa duluan? Cerita lucu mengenai apa ini? Selama kalian ada di gereja dan lain-lain lah gitu. Atau cerita hangat juga bisa. Kayak Bang Frans mungkin ada dalam rumah tangga ini karena apa ya? Masuk dong. Gitu loh. Gitu. Iya. Oke, jadi seperti yang firman Tuhan mengatakan, Asik. carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan Tuhan berikan. Amin. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi di awal, saya memang pengen aktif banget di gereja. Fokus saya tuh nggak ada yang namanya cari cewek, nggak ada yang namanya cari muka, nggak ada yang namanya cari-cari apapun. Iklan ini. Ada air lewat ya. Nggak ada, pokoknya nggak ada embel-embel apapun untuk
untuk bisa aktif di gereja, cuma hanya fokus pengen aktif pelayanan aja. Namun puji Tuhan, ternyata di tengah-tengah itu Tuhan kasih jodoh yang sekarang sudah jadi istri saya. Wih, siapa tuh? Mungkin bisa on cam kali, maksudnya masuk nih. Coba dong, panggil dong. Gak puji lagi. Oke. Yosi butuh bang, soalnya makanya nanya gitu. Boleh. Yosi butuh. Yosi butuh. Udah pengen dapet juga kayak lu bang. Jadi apa kita kemana? Kalau ingat tadi fokusnya nggak terhadap cewek tapi Ya fokusnya nggak mencari pasangan apapun, fokusnya hanya pelayanan aja, dan puji Tuhan, Tuhan kasih dan faktanya adalah di saat 2018 itu gue terkena menghadapi musibah, yaitu gue kena layoff. Kena layoff, bingung mau ngapa-ngapain, terus tiba-tiba Tuhan kasih gue aktif di gereja. Setelah aktif di gereja, gak setelah berapa lama akhirnya langsung dikasih dapat kerjaan. Jadi Tuhan, saat gue aktif mencari Tuhan kasih gue pekerjaan, Tuhan kasih gue pasangan. Dan beberapa tahun kemudian Tuhan izinkan gue bisa menikah. Jadi firman itu harus diimankan karena itu sangat hidup dalam kehidupan gue. Diimankan dan dilakukan ya bang. Dilakukan. Biar bonusnya dapat banyak. Ya. Tuyos. Ayo sih. Main kan lu yang nanya tadi. Kan emang tugasmu pancing aja. Nah, kalau dari gue pribadi ada momen yang lucu ya. Dan hal yang lucu itu adalah kalian semua. Tahun itu 2009 tuh kalian masih kecil-kecil. Jadi waktu itu kan anak gue Matthew itu masih 2009 ya. TK lah dia TK. Kemudian Graciela juga masih bayi. Jadi itu salah satu faktor kenapa kita pilih MTR 1. Jadi karena banyak teman-teman bersama seusia anak-anak kami, jadi ya kami pilih di situ. Keren. Gimana ya Mas? Dan luar biasanya ternyata sekarang papanya podcast, anaknya yang jadi Di belakang ya bang. family goal. Tuyos, dua contoh Yos. Enak kan dia? Dapat istri, anak bertumbuh. Ayo lu apa ya? Langsung. Tegur sama Tuhan. Paling kalau gua adalah, ini cerita lucu sih. Maksudnya gua sebelum jadi Advent, ya kan, itu gua nggak pernah ikut mission trip. Akhirnya sampai gua aktif di YouTube kan, gua ikut mission trip. Selalu terpatri di dalam otak gua adalah pada saat itu kita mission trip ke Salatiga. Pulanglah kita dari Salatiga, macet busnya, macet panjang banget jalan tol. Tiba-tiba kita di dalam, anak-anak pada udah, aduh pengen buang air kecil. Sampai udah deket rest area, akhirnya udahlah kita turun aja, karena kita kira kalau turun paling masih stuck lah macetnya. Kita turun jalan, aku pas itu kebetulan pegang HT untuk kayak koordinasi dengan orang bus yang stay di bus. Tiba-tiba lagi jalan begini, masuklah di HT, Yosi, bus sudah jalan. Kita lagi jalan nih ke rest area, jalanan lancar. Kita panik. Pas itu masih banyak senior-senior ada kayak Bang Michael Sutumorang, Natalia dan lain-lain. Gue kayak, oh gimana nih? Ya udahlah, ada beberapa yang karena udah nggak tahan banget, akhirnya mereka buang air kecil dulu, baru kejar bus. Yang kita nggak tahu adalah saat kita turun bus itu nggak ada penghalang ke busnya. Pas busnya jalan ada penghalang beton setinggi segini bos, sedada manusia. Yang turun ada ibu-ibu juga. PR-nya adalah gimana cara kita
naikin nih ibu-ibu. Lah, lucu banget, maksudnya kayak oh ini pengalaman kayaknya nggak bakal dapet deh. Akhirnya pada masuk, pada lari apa segala macam, ngejar busnya disuruh berhenti di tengah jalan. Ada pas itu kata setan Tambunan. Kita cari kata setan Tambunan mana? Udah loncat belum dari beton itu? Terus di mana dia? Enggak, dia lari sampai gerbang tol. Gerbang tol jauh banget terus itu. Jadi kayak ya, mantep lah. Pokoknya banyak pengalaman yang gue dapet dan salah satunya kenapa gue nyaman di gereja karena ya pengalaman seperti itu yang bikin gue kayaknya bisa deh gue dapet pengalaman seru, bikin bonding lagi. Ya kayak seperti itu. Tuh. Ada lagi guys. Pengalaman hangat. Hangat. Iya. Aku Hangat masih ingat banget kampore pertama aku di Palangkaraya waktu itu. Banyak kejadian yang lucu di sana. Dan itu pertama kali juga bonding. Aku bilangnya kakak kelas waktu itu ya. Jadi waktu itu aku cuma di kelas aja, paling sama Casey sama beberapa teman-teman lainnya ya. Ada Theo, ada Gabriel waktu itu. Terus ini baru pertama kali aku interaksi sama Kak Archie, Bang Iman, sama Kak Michael kayak gitu. Ternyata di gereja itu tidak ada senioritas. Kalau misalnya di sekolah mungkin atau di kuliah dulu mungkin masih ada, tapi kalau di gereja itu semuanya itu terbuka. Terus kita bisa juga belajar dari kakak-kakak kita maupun juga adik-adik kita. Itu yang aku pelajari selama di gereja. Jadi semua itu terbuka dan tidak ada dusta di antara kita. Mantap. Kita bisa belajar dari semua orang. Amin. Itu dari. Apa lagi Kak? Enggak ada. Hangatnya enggak ada nih, udah. Saya. Nanti Oke. seiring Dengan jalannya waktu. sering Nanti selesai. cerita lagi kita. Udah, kan kita udah kasih tahu nih pengalaman hangat, pengalaman lucu. Nah, ada nggak nih sekarang pengalaman yang kebalikannya? Kayak membuat kayak kurang nyaman deh di gereja gitu. Ada nggak? Kok tiba-tiba diam semua? Betul banget ini. Nyaman berani ya Pak. Nyaman berani, lucu berani. Lucu. Pas lagi. Kurang nyaman nih. Penting Kurang 1000 nyaman. bahasa. Itin sih katanya. Kaitin sih banyak sih. Terakhir deh. Nah, dia banding. Enggak apa-apa. Ada banding. Apa ya, apa? Pengalaman Kurang membuat nyaman. Pengalaman yang membuat gereja ini kayaknya ya itu kayak bukan rumah lagi. Berhubung gue dari kecil udah nangis, berarti gue udah kurang nyaman. lagi makan. Mungkin ini agak lebih ke personal ya, tapi pengalaman juga ya. Maksudnya kalau dibilang kurang nyaman kan banyak faktornya, tapi kayak mungkin salah satunya karena ketemunya di hari Sabat doang, dan hari Sabat itu kan full day gitu kan. Yeah. Pagi sampai sore mau nggak mau ketemu orang yang sama gitu. Nah, ketika ada satu orang yang nggak cocok atau kita udah pernah kerja sama tapi ternyata kita kok nggak sepaham gitu ya, walaupun tetap bisa diomongin gitu loh, cuman untuk bekerja sama dengan dia di dalam satu program yang sama lagi pasti jadi kurang nyaman. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu sih, tapi terlalu personal karena hanya karena orangnya, padahal kan harusnya kita di dalam gereja mau nggak mau harus nyaman dong, karena itu terus-terusan dan itu hanya terjadi di tiap Sabat dan all day gitu. Tapi kalau itu sih masih bisa di ini ya, kayak iya galerin lah gitu doang sih. Osea, terus Lempar ya. Dari ujung ke ujung. Aduh. Apa ya? Yang merasa kurang nyaman. Gak usah fokus gitu dong. Santai aja. Pada tegang gitu. Yang kurang nyaman sebenarnya kayak
ya kita ambil dari tadi ya, karena yang nyaman tuh seperti apa? Yang nyaman kan gue pengen balik ke rumah berarti ketemu orang-orang yang nyambung, ngobrolnya apa namanya enak. Mungkin balik dulu ke masa gue kecil. Masa gue kecil itu gue merasa nyaman, nggak merasa nggak nyaman di gereja karena gue mungkin melihat ada gap juga nih antara apa namanya seumuran gue dengan yang lebih senior. Kadang-kadang merasa nggak dianggap atau merasa kurang akrab, sehingga balik lagi ketika misalnya gereja ya merasa nggak diterima juga. Tapi ada time sebenarnya setelah beberapa tahun, karena mungkin gue nggak hanya di MT ya, maksudnya di gereja juga di jemaat yang lain, jemaat yang lebih kecil, merasa sebenarnya gereja itu ya perlu ya orang-orang yang akrab. Jadi merasa nggak nyamannya itu waktu itu karena memang ya merasa nggak diterima lah di gereja, kayak mereka punya kelompoknya masing-masing, sendiri-sendiri, pisah-pisah lah ya, nggak ada ngomong ke sesama anak muda ataupun ke orang tua itu nggak nyambung lah, nggak beda pendapat, sehingga jadi pergerakan di gereja ini agak susah lah ya kan, mau pelayanan atau yang lain. Bahkan juga kalau yang sekarang sih ya mungkin ini juga yang jadi PR juga sih buat kita semua di sini. Memang komunikasi ke antar kadang-kadang sama teman juga kita juga bisa ada beda pendapat ya. Cuman ya itulah kedewasaan kita dituntut lebih di situ, harus bisa jaga emosi. Cuman ya kadang-kadang kalau kita ngobrol ke orang yang lebih tua, kadang-kadang memang banyak miskomnya mungkin ya. Bukan bermaksud bilang orang tua nggak mau berkembang, tapi ya mungkin miskom, mereka belum paham maksud dan tujuannya kita nih. Jadi mungkin itu juga impact yang membuat ini saya pribadi ya merasa kurang nyaman, karena ini juga jadi ketakutan tersendiri ya. Maksudnya kalau melihat kondisi saat ini kan yang senior di atas kita lah ya, maksudnya mulai berkurang lah ya. Bukan nggak mungkin juga kita bisa juga tertarik ke sana, dan maunya nggak juga lah kan. Jadi ya komunikasi itu sih sebenarnya yang nggak nyaman, karena maunya balik lagi tadi, kalau ke rumah ya kita bisa ngobrol nih sama semua orang yang ada di rumah, nggak cuman spesifik ketika gue datang ke gereja gue cuma ngobrol sama Yosi, Casey, Itin, Fransi ataupun yang di sini semua ya, tapi maunya ke semua orang yang ada di gereja ya kita bisa sama-sama nyaman, bukan ke sebagian orang aja. Kurang lebih gitu sih, Yos. Ada lagi? Yosi. Mengenai nyaman dan kurang nyaman ya. Jadi memang karena mungkin karena gua belum mengetahui gereja secara betul ya, gua dulu merasa bahwa kalau gua ke gereja itu gua datang ke tempat yang sangat suci. Gue merasa orang-orang di gereja itu adalah orang-orang yang baik-baik. Terus gue juga melihat kalau diakon itu pakai jas itu terlihat, wah ini pasti orang baik banget, suci banget, nggak pernah salah seperti itu. Namun semua hal itu berubah di saat gue mulai dipercayakan sama Tuhan untuk bisa ambil aktif di pelayanan di gereja. Terutama di saat gue mulai aktif sebagai majelis. Gue mulai merasa kok tadinya gue kalau mau ngomong sama orang tuh enak, gampang dekat sama orang, dan set ngomong tuh nggak kayak ada gap. Terus tiba-tiba kalau majelis tuh tahu nih kekurangan ini yang ini si jahat, ini agak jahat nih kalau nggak bisa ngomong yang ini agak jahat nih, hati-hati ya ngomong ini ya, hati-hati ngomong ini, mesti pelan-pelan juga, harus sopan juga. Jadi yang tadinya gua tipe yang wah seneng, terus tiba-tiba jadi kayak harus ngerem tuh kayak nggak enak gitu kan, kayak ngerem ternyata harus ngerem ya, hati-hati ya, ternyata apa yang gua pikir selama ini itu baik-baik ternyata nggak seperti itu. Namun gua pun juga harus menyadari bahwa bukan berarti gua sendiri pun benar juga. Mungkin ada juga yang merasa Fransi ini juga nggak baik-baik amat ya. Jadi intinya adalah memang gereja itu sebenarnya kalau bisa dikatakan seperti rumah sakit ya.
Jadi bukanlah orang-orang yang sehat-sehat saja secara rohani. Namun memang gereja itu adalah rumah sakit tempat di mana orang-orang yang sakit secara rohani itu datang seperti itu. Jadi memang itu sih yang membuat jadi tidak nyaman di gereja. Namun seperti kita tahu bahwa kalau kita datang ke rumah sakit, tujuan kita adalah untuk sembuh. Untuk itu, gua datang ke gereja, tujuan gua adalah supaya rohani gua sembuh. Seperti itu sih. Jadi pulang membawa berkat, membawa firman Tuhan, dan gua bisa menjalani minggu bekerja dengan baik lagi. Itu sih mungkin untuk menanggapi pertanyaan seperti ini. Terima kasih. Sembuh, Pak. Kalau gue sih ya kalau sekarang mungkin belum sembuh amat, tapi gue percaya kita akan sembuh nanti di saat Yesus datang kedua kali. Amin. Masuk. Amin. Amin. Hai guys. Sebenarnya yang gue tunggu-tunggu adalah Casey sebenarnya. Berarti terakhir. Oh iya, udah terakhir. Oh iya, Lip, tadi udah mau ngomong. Nah, sebenarnya gue tadi ada cerita sih sebenarnya. Oh, iya. Ada dikit. Jadi waktu itu gue pernah pas pulang gereja kan tutup Sabat itu, gue pulang pakai taksi online. Iya. Terus pas singkat cerita gue di taksi online dia ngobrol sama drivernya. Terus drivernya tanya, kamu Advent ya? Gitu. Terus bilang, iya Pak, saya Advent ya gitu. Oh, terus aku tanya kan, Bapak tahu Advent dari mana? Gitu kan. Ternyata dia itu pas aku tanya, dia itu orang Advent dulunya gitu. Nah terus aku tanya, Bapak akhirnya sekarang di mana gitu. Pokoknya dia udah ganti di gereja lain. Tapi pas aku tanya, oh kenapa pindah Pak kayak gitu. Dan ini observasi juga ya, mungkin juga ada beberapa informasi juga tentang ini, tapi alasan utama mungkin atau faktor utama kenapa orang itu pindah gereja itu bukan karena apa yang dia pelajari di gereja biasanya, tapi karena mungkin orang-orang yang di dalamnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah dia ada kejadian di mana habis ada kematian salah satu anggota keluarganya, dia itu mulai mundurlah keaktifan di gereja. Cuman bukan dia dijenguki atau dibantu atau ditanya kenapa kayak gitu, malah yang dia dengar itu ada banyak yang menghakimi dia. Kenapa kok bisa kayak gini? Dulunya let's say orang tuanya itu aktif gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Nah, ini nggak tahu kalau bisa generalisir atau enggak. Cuma itu mungkin salah satu contoh kenapa rumah itu tidak menjadi nyaman kembali, rumah kedua itu tidak nyaman kembali. Karena mungkin ada orang-orang di dalamnya itu udah mulai menghakimi kinerja kita atau kerohanian kita, yang seharusnya kerohanian atau kinerja kita di dalam rumah kedua itu yang hanya bisa menghakimi hanya Tuhan pribadi dengan kita kayak gitu. Jadi kalau sendiri sih mungkin masih aktif di gereja, masih aktif dalam berkeluarga dengan kita semua, jadi ada teman-teman yang ngedukung. Tapi mungkin itu bisa salah satu insight ya, kenapa orang-orang itu mungkin selain dari kita yang ada di sini, kenapa bisa pindah ke gereja lain. Itu aja sih. Kena agak dalam ya. Tapi itu real. Waktu itu gue pernah tanya dan gue kaget juga respons dia. Karena dia bilang kalau dia udah ke gereja-gereja lain dan dia melihat itu yang menurut dia yang paling banyak informasinya, dia belajar tentang Alkitab di situ. Cuman ya dia itu pindah karena dia langsung bilang karena orang-orang di situ. Karena orang-orang yang di dalam itu. Iya, dalam itu yang pas waktu itu dia di gereja gitu. Karena dia merasa dihakimi atas tindakan-tindakan dia kayak gitu. Ya, yang seperti itu kita perlu doakan dan itulah fungsinya kita untuk lebih care sama orang gitu kan. Itu case. Kak Johan dulu. Oh iya Kak Johan. Kak Johan mah nanti lah Kak Johan. Ya, kalau dari gue pengalaman yang membuat nggak nyaman di gereja, ya tentunya yang namanya gereja kan itu salah satu komunitas ya. Kita bertemu dengan banyak orang yang mungkin tidak mengenal secara baik luar dalam kita, entah itu gereja kecil, entah itu gereja besar, apalagi MT.
MT kerja besar, tentu banyak orang yang ada orang yang pasti menilai diri kita. Iya. Apa yang kita perbuat, katakan, perilaku kita. Jadi ada satu momen di mana jujur selama kurang lebih 15 tahun bergereja di MT, keluarga kami punya pengalaman yang tidak nyaman di tahun-tahun terakhir ini. Jadi ada satu orang, saya tidak sebutkan nama, ada satu pribadi yang baru datang ke gereja, salah satu pemimpin gereja, tetapi mereka belum mengenal luar dalamnya keluarga kami, tetapi bisa menjudge bahwa kami seperti itu. Itu satu momen yang bikin kami nggak nyaman dan berat. Tapi ya itu tadi yang kita bahas di awal, gereja harus menjadi rumah kita. Jadi tantangan-tantangan seperti itu yang harus kita harus siap mental menghadapi tantangan seperti itu. Jadi ya memang apalagi saya yang adalah salah satu pelayan jemaat, jadi yang benar-benar disorot oleh banyak orang. Jadi bagaimana kita harus memposisikan diri meskipun kita nggak nyaman, ya kita harus berjuang supaya ya kita nyaman dengan keluarga kita bergereja. Jadi ada satu prinsip, ada satu ayat di Alkitab katakan bahwa semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap dipandang dan dikatakan, lakukanlah itu meskipun itu tidak nyaman bagi diri kita sendiri. Mungkin itu pengalaman dari kami. Mantap. Dari Casey. Next. Penutup. Bang penutup maksudnya untuk yang inilah sesi pertanyaan ini. Ngomongin yang gak nyaman ini ya. Yang gak nyaman ini. Tisu. Enggak. Kalau pengalaman ya. Handuk. Apa ya? Ini kali ya, waktu gue lupa tapi tahun berapa. Jangan dilihat. Jadi gue lupa itu tahun berapa. Mungkin ya udah banyak lah yang tahu masalah itu, pernah ada masalah keluarga dan lain-lain. Di saat itu kita next aja yuk. Oke, coba. Jadi waktu itu mungkin Wow. Gitu. Kalau pada penasaran, tanya langsung ke Casey. Kalau pada penasaran, Ini Instagramnya. mungkin kalian bergerak hati untuk melawat, untuk menanyakan, untuk menguatkan iman, boleh di bawah sini. Ada apa ya, Mas? Tapi disclaimer dulu Yos, dari tadi kita ngomongnya nggak nyaman nih. Kenapa sih, maksudnya dari tadi kan kayaknya belum diinfo juga nih kita kenapa kita bahas ini gitu loh, takutnya pada bingung nih ngomongin rumah aman terus ini kita ngomongin yang nggak nyaman. Mungkin lu kasih disclaimer nih, kita hari ini tuh bahasnya apa aja sih maksudnya. Mungkin bisa ditambahin juga ya kan kita hari ini tuh sebenarnya pengen topik utama kita adalah sebenarnya bukan karena iman pudar, tapi karena rumah tak lagi nyaman. semua lagi nyaman. Jadi kita ingin bagaimana sih sebenarnya sebenarnya gereja itu bisa kita jadikan rumah sakit, kita jadikan sebagai tempat terakhir kita bersedih. Seperti Om John saat dia mungkin punya hati berat apa segala macem, dia datang ke gereja untuk berdoa gitu. Jadi dia kita mau gereja kita pada saat ini menjadi tempat terakhir kita, di mana kita bisa mencurahkan semua masalah kita tentunya kepada Tuhan. Seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan, Mau lihat dari sudut pandang teman-teman di sini juga ya. Jadi kan banyak
orang juga pendapatnya beda-beda kan. Jadi kita Iya. lihat juga di fenomena sekarang kan di gereja anak-anak muda juga sudah mulai jarang aktif lah ya di gereja, mulai muncul. Kita pengen tahu juga nih kira-kira pendapat teman-teman di sini juga apa nih, apakah memang ada arah nggak aktif ke gereja atau gimana gitu kan. Jadi makanya kita bahas supaya kedepannya ya semua yang di sini yang ngerasa gereja itu adalah rumah ya, bukan jadi rutinitas belaka ya, datang tiap Sabat gereja, pulang terus main-main lagi. Jadi pengen coba kita gali ya dari sudut pandang teman-teman yang ada di sini. Makanya kenapa tadi aku bilang tempat terakhir kita, maksud kita jangan sampai dalam perjalanan kita, makanya kita tanya pengalaman kita apa segala macam, jangan sampai pada saat kita berjalan pengalaman kita di gereja ini kita jadi mundur atau hilang gitu. Maunya kita adalah kita melayani sampai ya kita sudah tidak mampu melayani lagi, seperti itu. Karena harapannya pasti dari gereja kita dapat hal-hal yang positif lah ya, pasti. Amin. Yang maunya bertumbuh ya, dari yang baru lahir kita kenal di gereja, kenal Tuhan, mau dapat hal-hal yang positif di gereja ya harapannya. Ya. Dan kan makanya kebanyakan kita juga pemuda-pemuda lah. Kita mau sebenarnya tiang-tiang gereja ini harus diapakan seperti itu untuk kedepannya. Oke, itu udah ya. Oke, bentar. Mungkin pertanyaan tambahan. Tadi kan Kak Johan udah ceritain nih pengalaman di tahun-tahun terakhirnya yang dirasakan oleh keluarganya terutama. Tapi dari sisi Kak Johannya mungkin sudah lebih dewasa dan bisa menghadapi itu dengan tenang dan bisa lebih ya dewasa lah. Tapi untuk dari sisi keluarganya mungkin bisa gimana cara memberikan pengertian? Mungkin di sini lebih pengertian kepada istri, kepada anak-anaknya. Mungkin di sini dari kakak-kakak atau abang-abang di sini gimana cara pengertian ini? Mungkin keluarga belum bisa menerima. Tapi kalian gimana cara di sini kalian sudah dipilih untuk menjadi tiang-tiang gereja, untuk pengurus di gereja, pasti bisa ada cara-cara kalian untuk memberikan pengertian kepada keluarga. Mungkin bisa di-share seperti itu. Oke, pertanyaan yang dalam banget. bagus banget ini. Jadi memang yang kami rasakan pada waktu itu berat ya. Jadi sebenarnya masalah itu bukan satu aja yang datang, tetapi ternyata kok setelah terjadi rekonsiliasi, kita bertemu, kita coba damai, kita maafkan, tetapi ternyata berat untuk bisa melupakan kata-kata penghakiman itu. Jadi kami sempat juga beberapa kali bergereja online di rumah. Tapi dari situ saya coba berikan pengertian ke istri, karena memang kata-kata itu sebenarnya ditujukan pada istri saya. Jadi bagaimana dia bergumul. Jadi saya berikan motivasi, semangat bahwa kita bergereja fokusnya adalah pada Tuhan. Kita jangan peduli dengan penilaian orang lain, karena penilaian itu datangnya dari Tuhan. Kita menyembah, kita berbakti, kita coba menjadi teladan, itu biarlah Tuhan yang menilai, jangan orang lain. Walaupun kita coba kirikan penilaian orang lain, boleh. Ya, contohnya untuk menjadi motivasi untuk kita mengevaluasi diri kita juga. Kita introspeksi apakah memang apa yang ditujukan penilaian itu kepada kita, apakah memang seperti itu. Jadi kita juga berikan semangat kalau itu kita perbaiki diri, kita lebih fokus lagi, dan biarlah nantinya Tuhan yang campur tangan supaya ya masalah ini kita tidak jadi dendam, kita tidak akhirnya melemah jauh dari gereja, akhirnya dampaknya ke anak-anak. Anak-anak jadi malas ke gereja, jadi malas pelayanan, dampaknya sangat luas.
Dan memang ada bagian anak muda. Kenapa banyak anak muda yang meninggalkan gereja? Ya kita tahu di dalam gereja itu tidak semua banyak kepala ya, banyak ada pemimpin-pemimpin yang kaku, pemimpin yang pemikirannya masih ya kolot lah. Tapi juga ada pemimpin-pemimpin yang mau mengerti, mau merangkul anak muda. Jadi sebenarnya ini komunikasi, harus diperbaiki komunikasi antar gereja kepada anak muda. Makasih ya Kak. Luar biasa. Jadi tantangan Jadi iman tentang, sendiri itu ya. tapi kita jangan berpikir negatif. Jadi tentunya pemimpin-pemimpin ini yang mungkin masih kolot, pemimpin-pemimpin yang kaku ini maksudnya baik, tetapi cara penyampaian mereka yang tidak pas, tidak mengena di hati anak muda, yang akhirnya bukan satu nasihat yang baik, tapi malah penerimaan pemuda itu mereka menghakimi anak muda, padahal kan tidak seperti itu. Jadi mungkin bagi anak muda ya bagaimana kita menerima keadaan tersebut, karena di dalam gereja yang besar ada banyak pemimpin yang punya pemikiran modern, ada pemimpin yang masih kaku, kolot. Kita pun harus ya lebih yang mengerti juga. Tapi yang penting tadi adalah komunikasi yang harus diperbaiki. Karena dari komunikasi itu kita dapat anak-anak muda dapat merasakan, oh pemimpin ini care kepada kita. Pemimpin ini peduli dengan program-program yang kita kerjakan. Jadi memang ada satu cerita juga di gereja lain, anak mudanya sangat aktif, PA-nya aktif, tetapi kok gembalanya jarang banget nih duduk di depan, malah sering kali punya acara lain. Itu mungkin mereka merasakan seperti nggak dihargai effort mereka, pelayanan mereka. Jadi mungkin untuk orang tua atau pemimpin-pemimpin gereja, untuk gembala, cobalah untuk lebih mengerti. Mungkin ada waktu khusus yang disediakan untuk baik itu gembala, baik itu pemimpin-pemimpin rohani, duduk bersama, bikin satu perkumpulan, doa, sharing, apa sih yang ingin kalian lakukan, apa sih yang kurang dari cara pemimpinan kami. Itu mungkin bisa dijadikan satu program supaya komunikasi itu terjalin baik. Jadi anak muda pun merasa dihargai, mereka ada. Itu mungkin dari saya. Ya, setuju banget sama komentar Om Johan ke aku, bahwa yang penting itu sebenarnya itu cara berkomunikasi terhadap orang tua dan juga pemuda. Karena yang saya lihat itu sekarang ini yang diinginkan pemuda itu adalah mau dimengerti sebenarnya apa yang mereka ingin lakukan untuk memajukan gereja. Bukan hanya dari program, tapi mungkin kalau saya lihat ya dari dulu itu, mungkin dulu misalnya ada aktivitas bareng, pemimpin gereja ikut serta, misalnya kayak main futsal atau main badminton kayak gitu. Ada, jadi bukan hanya pemuda aja yang aktif, tapi pemimpin gereja ataupun orang tua juga ikut serta dalam program ataupun aktivitas ini. Dan ya, saya setuju sama yang tadi dibilang Om Johan, bahwa komunikasi itu penting agar kita juga saling mengetahui apa yang diinginkan dari dua sisi pihak ya, pemuda dan orang tua juga. Oke, aku mau menanggapi, nggak tahu ya aku apakah masih datang anak muda atau tidak. Jadi aku stop aktif pelayanan itu masih muda. Aku stop pelayanan di anak muda. Jadi puji Tuhan aku dulu pernah dipercayakan sebagai ketua pemuda Advent di FT Haryono. Tidak punya pengalaman apapun dalam berorganisasi di dalam gereja. Namun saya merasa tenang. Kenapa aku merasa tenang? Karena ketuaku
sangat support sama aku. Ditambah dengan tim gembala yang sangat support. Contohnya misalnya, kalau misalnya ibadah PA, pendeta kita setelah misalnya habis pelayanan di luar tuh, dia pasti langsung datang duduk di depan, memperhatikan sampai tutup sabat. Di situ saya merasa pendeta saya sangat peduli sama saya. Itu walaupun dia nggak ngomong apa-apa, tapi saya merasa kehadiran dia tuh sangat membantu saya jadi lebih semangat dan percaya diri untuk bisa melayani Tuhan. Setuju. Itu luar biasa sekali. Lalu juga, ini kita tahu gereja kita sempat menurun dikit pemudanya di saat zaman saya. Lalu pendeta ini nggak tinggal diam. Pernah satu kali dia hubungi saya, Fransi tolong kumpulkan anak muda, kita makan bareng di sebuah restoran di dekat gereja. Di situ semua anak muda senang kan, wah kita mau takdir makan nih, makannya enak kan, pizza gitu kan. Nah situ pendeta nggak cuma makan doang, tapi dia nanya keluh kesahnya gimana, pelayan, apa kabar kamu semua, siapa aja namanya, dia tahu satu-satu, ini anaknya siapa, ini namanya siapa, dia tahu betul-betul. Dan dia mendengarkan keluh kesahnya, dan apa yang menjadi saran kita itu dia dengarkan dan dia lakukan. Jadi memang kehadiran tim gembala itu sangat wajib, sangat penting. Jangan pernah bilang, oh saya sudah utus ini untuk bisa melayani di gereja, untuk melayani pemuda. Kita nggak butuh itu. Jadi kita butuhnya adalah kehadiran secara fisik beliau, seperti itu. Dan memang jadi intinya adalah kehadiran tim gembala, kehadiran pemimpin gereja itu, baik itu tim gembala, ketua-ketua itu sangat dibutuhkan bagi anak muda. Karena kita bagaimanapun kita butuh bimbingan. Kita terima koreksi, tapi biarkan kita jalankan dulu. Jangan baru maju dikit, nggak boleh gini. Maju dikit, nggak boleh gini. Biarkan jalan dulu aja. Nanti kalau sudah selesai, nanti next kamu nggak boleh gini ya. Jadi misalnya, kamu jangan udah bicara gini ya, karena gini ya. Jadi kita belajar juga gitu, nggak cuma terima mentahnya aja seperti itu. Itu sih. Jadi perlunya kehadiran pemimpin-pemimpin gereja di dalam kegiatan pemudaan. Terima kasih. Ya, tambahan buat ini tentang kehadirannya. Jadi konsep merangkul anak-anak muda itu sebenarnya datang dari keluarga. Jadi bagaimana seorang tua, fungsi orang tua itu adalah kehadiran. Jadi kadang ada orang tua yang saya bilang tadi, kalau ada orang tua yang bilang, saya sudah nafkahi kamu, saya sudah penuhi semua kebutuhan kamu, terus sekarang tanggung jawab kamu apa? Ada orang tua kolot seperti itu. Tapi kan yang kita bina ini kan adalah jiwa yang hidup. Jadi nggak bisa kita hanya kasih uang udah selesai. Mereka mau bertumbuh sendiri, nggak bisa seperti itu. Karena ini jiwa yang hidup ya harus barengi dengan itu tadi, kehadiran. Itu sangat penting sekali. Seperti di kitab Markus 10 ayat 13-16, bagaimana Yesus menegur murid-muridnya pada saat anak-anak mau datang kepadanya, itu dihalangi. Jadi seperti kata Mas tadi, kita mau berbuat ini sudah di stop, sudah di cut. Kita mau maju seperti ini sudah di cut. Biarkan dulu berkembang, bertumbuh. Kalau ada yang kurang, baru dievaluasi terbaik. Jadi kehadiran itu penting untuk merangkul, meluk, dan itu support yang benar-benar diperlukan oleh seorang anak muda, seorang anak dari seorang pemimpin, karena mereka melihat teladan yang baik dari pemimpin-pemimpin kita. Itu tambahan dari saya.
gue jadi pengen sharing ini Phil. Ingat tadi ngomongin apa namanya butuh orang yang jadi teladan ya. Mungkin gue mau sharing gini. Gue dulu orang yang memang nggak ada kepikiran aktif untuk di gereja lah. Kayak gereja itu ya karena agama ini datang dari orang tua lah. Kayak ya udah lahir sebagai Advent diajak ke gereja ya nggak ada dorongan pribadi, nggak ada alasan tersendiri untuk apa namanya harus aktif di gereja itu kenapa, harus melayani di gereja itu kenapa. Dan apa namanya, gue sangat bisa bilang gue sangat berterima kasih sama orang-orang yang suportif sama gue pada masanya, yang apa namanya mengingatkan gue untuk datang ke gereja, mengingatkan gue untuk kenapa pelayanan. Mungkin firman Tuhan memang bilang bahwa kita tuh memang harus apa namanya melayani bukan dilayani, tapi gue percaya juga sebelum kita sampai titik di mana siap untuk melayani, sampai kita orang-orang muda juga butuh dilayani juga. Dalam artian bahwa gue butuh sosok ataupun butuh apa namanya panutan lah bisa dibilang yang menjadi arahan gue tuh gue harus ikut kemana. Dan syukurnya pada masanya waktu gue kuliah tuh gue lihat orang yang memang bener nge-push gua, benar-benar ngingetin dari mulai datang ke gereja, bahkan ada yang sampai datang ke kos ngetokin kamar gue pagi-pagi untuk bangun ke gereja, datang se-effort itu jemput gua datang ke gereja dan apa namanya nemenin gua ke gereja sampai gue ya merasa bahwa ke gereja itu penting dan akhirnya ya dapat manfaatnya lah, maksudnya dapat purpose-nya kenapa harus datang ke gereja dan barulah belajar untuk mulai melayani, nggak hanya pengen diperhatikan. Jadi ya penting juga buat buat orang-orang yang melayani di gereja untuk ya fokus juga untuk melayani setiap orang lah yang ada di gereja. Even itu anak-anak muda, jadi anak-anak muda ya mungkin kadang-kadang ada merasa jadi tuntutan gitu loh karena memang sudah dari kecil di gereja, jadi seakan kalau misalnya nggak aktif ataupun nggak melayani, kadang-kadang juga jadi beban nih, dipaksa untuk melayani, padahal kita nggak punya sosok yang benar-benar, ya kadang-kadang sih juga ngerasa gitu, saya harus ngikutin siapa ya di gereja ini, maksudnya, karena di gereja itu benar-benar sosok itu penting, panutan lah ya bisa dibilang, mulai dari gembala jemaat, terus pemimpin-pemimpin gereja, anggota majelis, ataupun juga semua orang yang terlibat di dalam pelayanan itu harus punya sikap hati yang benar lah supaya orang-orang yang dilayani itu juga punya merasa terdampak lah ya dari apa yang dia layani, supaya dia bisa jadi berubah dan aktif. Yang kondisi saat ini saya rasakan kadang-kadang saya juga bingung gitu loh, maksudnya mau melihat kemana, apakah saya harus aktifnya seperti ini karena memang terlalu banyak, maksudnya hal-hal yang saya rasa kurang baik juga, maksudnya kayak contoh apakah kita bisa semena-mena di gereja ataupun di gereja itu memang harus ketika kita naik jadi seorang pemimpin itu bisa mengatur semuanya, atau kalau kita memang ketika naik pemimpin kita harus merendahkan hati sejauh apakah kita harus bisa dengerin orang. Nah yang kayak gitu saat ini sih kondisi saya ya itu kayak bingung juga harus ngikutin yang kemana, apakah datang pagi ke gereja itu penting buat kita semua, apakah hanya datang pagi ke gereja itu penting untuk yang melayani di pagi, apakah memang kita harus ambil contoh semua pemimpin gereja apakah datang pagi atau enggak, misalnya very simple things yang memang mungkin harus dilakukan tapi nggak dilakukan, itu akan menjadi, saya rasa itu akan menjadi contoh yang kurang baik juga buat anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil kan bisa ngeliat. Karena saya waktu itu juga jadi mikir, berarti bisa juga ya nggak harus datang pagi gitu, maksudnya nggak harus datang pagi ke gereja, nggak sepenting itu, ataupun datang aja nanti pas jam sekolah sahabat, atau boleh datang aja pas jam khotbah. Jadi ya harus inline lah kalau memang sudah ada di level yang melayani ya benar-benar seutuhnya lah. Kalau dari gue sih kayak gitu ya, POV dari gue, sudut pandang gue.
supaya anak-anak muda nih ya punya panutannya yang jelas. Mungkin kalau dilihat dari tadi ya, kalau kita perhatikan tadi ketidaknyamanan kita di gereja tuh karena faktor eksternal ya. Kita ngerasa nggak sih, jangan-jangan masalah ini tuh ada di kita juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan gereja atau orang-orang lain. Mungkin dari teman-teman ada yang ngerasa, jangan-jangan emang gue yang salah. Ada yang mesti gue introspeksi atau jangan-jangan gue terlalu baper gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi kali, apakah ada kekurangan saya yang membuat saya jadi tidak nyaman di gereja atau apa? Mungkin justru karena itu makanya statement tadi mungkin jadi sama Kak Johan ngomong juga kayak komunikasi. Karena kan kita juga nggak tahu ya, maksudnya walaupun kita udah besar, udah gede, kita tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kadang-kadang kita juga butuh arahan lah, kayak tadi Kak juga bilang kan. Nah mungkin dengan adanya komunikasi itu kita jadi bisa lebih tahu, oh hal ini yang sebenarnya harus kita perbaiki, hal ini harusnya kita bisa lebih baik lagi ya, kayak gitu sih. Jadi kalau bisa ditanya sekarang merasa ada yang salah apa ya, mungkin ada tapi maksudnya belum tahu lah gitu. Jadi kayak butuh arahan lah, kira-kira apa sih yang terbaik, apa sih yang bikin kita supaya bisa lebih baik lagi. Kalau dari gue sih pandangannya kayak gitu. Jadi kita sepakat ya bahwa kita nggak hanya mengatakan orang salah, tapi mungkin kita juga ada yang salah. Jadi kita juga harus introspeksi diri juga ya. Gitu ya. Jadi kita emang butuh, karena anak muda mungkin kurang ada pengalaman apa juga kenapa kita butuhnya sosok orang tua dan pemimpin yang harus tahu, oh ini salah loh, ini benar, seperti itu. Jadi emang benar yang seperti teman bilang tadi, emang butuh teladan yang benar seperti itu. Justru karena itu Bang, karena gue ngerasa juga gue minim pengalaman, karena ya udah pasti, maksudnya orang yang lebih tua ya udah pasti lebih banyak pengalaman, karena ya kayak ya mereka hidup lebih lama gitu, misalnya lebih lama aktif di gereja, mereka udah pernah ngelewatin masa-masa kita lah waktu muda. Mungkin mereka juga waktu masih muda punya kebingungannya mereka juga sendiri, ataupun pengen diperhatikan juga. How to handle emotionnya mereka itu maksudnya yang pengen kita dapetin juga gitu loh. Kalau misalnya kita ngelakuin ini salah, ya pengennya kita dikasih tahu, lu tuh harus lakukan ini. Bukan mungkin bukan judge, bukan penghakiman yang kita dapetin. Jadi to be honest, gue orang yang pribadi kalau misalnya salah ya gue akan minta maaf karena kalau itu salah dan mencoba untuk memperbaiki gitu. Jadi memang pandangan itu penting banget bagi gue, maksudnya kalau memang gue harus lakukan ke arah yang sini, karena ya mungkin anak-anak zaman sekarang idenya banyak lah ya, ide kreatif ya, bukan bilang ide gila ya, ide kreatifnya tuh banyak yang mungkin dirasa nggak cocok nih di gereja ataupun dengan pemikiran orang-orang tua, ataupun bahkan kadang-kadang seumuran aja kita juga ada hal yang beda pendapat. Nah ide-ide yang itu, nah ya harapannya jadi bahan diskusi, bukan jadi langsung oh yang lu lakukan itu salah, tapi lebih ke wah itu kenapa itu nggak tepat lah misalnya dilakukan di gereja, ataupun yang mana yang benar, supaya ya kita tuh ya tahu nih yang mana yang harus dilakukan dengan benar, yang mana yang dilakukan dengan salah. Ide kita tetap didengarin, tapi ya ada outputnya, maksudnya ada hal yang baru juga, insight yang kita dapat dari mereka gitu, pandangan-pandangan mereka juga yang kita butuh dengerin. Bukan berarti jadi kita nggak mau dengerin orang-orang tua, justru karena kita tahu mereka orang tua itu sudah lebih senior yang untuk kita pasti kita harus hormati. Jadi kita butuh juga kehadiran mereka, bukan jadi kadang-kadang kan ini mungkin pendapat gue ya, kayak kebagi dua nih antara orang tua dan anak-anak. Padahal harusnya kita tetap bisa jalan bareng kan, bukan masing-masing orang tua itu seperti apa, anak muda itu seperti apa. Jadi bagaimana pentingnya kehadiran, bagaimana orang mengarahkan kalau mereka tidak melihat prosesnya. Jadi akhirnya outputnya menghakimi. Gitu pentingnya kehadiran dan perhatian.